Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Hafidh Al-Alim Al-Alamah Al-Muhaddis Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan ganggu menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka.
ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan khususnya yang hadir di mushola dan umumnya yang mendengarkan semoga mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, halaman 17 hadis yang ke-30 babul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Humrana lan diriwayatkan saking sahabat Humron bin Aban anna Utsmana satemene sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu iku da'a meminta biwuduin kelawan banyu wudu. Fagosala mongko keri-keri masuhi sapa Utsman bin Affan kafaihi ing epek-epek lorone sahabat Utsman salasan marratin kelawan telung piro-piro ambalan. Summa tamat madha mongko nuli kemu sapa Utsman bin Affan wastang syakolan nuli apa mari napa menghisap ya, menghisap air dalam hidung wastang sarolan ngetono banyu napa niki cara Jawa ini
Nek cara guru kula ngepres ya, ngepres banyu saking irung. Summa ghusala mongko kari-kari maswi sapa Utsman bin Affan wajahu ing wajahi sahabat Utsman salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Summa ghusala mongko nuli maswi sapa sahabat Utsman yadahu ing tangane sahabat Utsman al yumna kang tengen ilal mirfaqi tumeka saking sikut salasa marratin kelawan telung ambalan. Tsummal yusra maka nuli masuwi tangan kiwa misla dzalika padane mengkono-mengkono telung ambalan. Tsumma masaha maka nuli ngusap sapa Utsman bin Affan birasihi kelawan sirahe sahabat Utsman. Tsumma ghusala maka nuli masuwi sahabat Utsman rijlahu ing sikile sahabat Utsman al yumna kang tengen ilal ka'baini temeka sampai tembolok napa niki sikil niku lho tembolok apa polok niki napa polok mata kaki nggih ilal ka'baini temeka maring mata kaki lorone sahabat Utsman salasa maratin telung ambalan. Tsummal yusra maka nuli masuh ing sikil kiwa misla dzalika hale mepadane mengkono-mengkono telung ambalan. Tsumma qala mongko nuli dawuh sapa sahabat Utsman bin Affan raaitu ningali sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a hale wudu sapa Kanjeng Nabi nahwa wudu'i ing padane wudu'e ingsun hadza kang iki wudu muttafaqun alaih dan sepakati karo Bukhari lan Imam Muslim rahimahumallah. Para hadirin ingkang minulya niki bab wudu oleh pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir. Beliau menjadikan hadis ini sebagai bahan untuk merunut atau mengurutkan tentang wudu sebagai ibadah kita sehari-hari. Nah, di situ ada riwayat sahabat Humron bin Abban. Itu ada cuma Humron ya. Nama aslinya Humron bin Abban atau Maula Utsman bin Affan, bekas budaknya Utsman bin Affan. Atau kalau kita enggak nemu nama Humron dalam perawi hadis sahabat, beliau juga bernama Ibnu Abi atau Ibnu Aba bin Khalid bin Abu bin Amru bin Uqail ya bin An-Namari Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan beliau budak Utsman bin Affan yang wafat tahun wafatnya kita nggak tahu ya, cuma beliau wafat di Taif. Nah, beliau kalau ada sahabat yang awalnya ada maula, berarti beliau bekas budak, ya, bekas budak. Seperti Maula Nafi' Ibnu Umar, berarti Nafi' itu adalah budak, bekas budak sahabat Ibnu Umar. Nah, Utsman bin Affan ini para hadirin itu punya banyak pegawai karena beliau itu sahabat Nabi, salah satu konglomerat kaum Quraisy, konglomerat. Sebab bapaknya Affan bin Al-As itu memberikan warisan yang luar biasa kepada Utsman bin Affan, dan kemudian sahabat Utsman mengembangkan bisnis orang tuanya dan menjadi salah satu 10 terkaya di kaum Quraisy, Utsman bin Affan. Mangke kula ceritakan kapiro sugih Utsman bin Affan niku diukur ketika Utsman bin Affan memberikan sumbangan perang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
beliau ya kalau cerita Humron ini memang sedikit sekali Pak biografinya, tidak ketemu dalam biografi para sejarah ulama beliau wafat kapan. Cuma beliau dalam kitab sejarah itu wafat di Taif sebagai budak Utsman bin Affan, kemudian dimerdekakan oleh Utsman bin Affan dan ngaji kepada Utsman bin Affan, dan kemudian diangkat sekretaris pribadi dari Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu wafat tahun 656 Masehi, dibunuh oleh kalangan Khawarij, orang kafir, ya, orang Khawarij yang mengatakan bahwa hukum yang sah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga Utsman bin Affan dianggap khalifah yang tidak memenuhi standar Al-Qur'an menurut kelompok yang membunuh. Jadi pun kaget Pak, lihat sekarang banyak kelompok-kelompok yang mengatakan harus berpegang pada Al-Qur'an. Gara-gara niku lho Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali dibunuh gara-gara paling bener ngurusi Al-Qur'an. Lho sing mateni lho sing hafal Al-Qur'an. Jadi ojo kagetan kalau sekarang banyak kelompok-kelompok yang mengatakan paling benar. Nah, kembali ke sini. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini salah satu khalifah sahabat terkemuka dari Kanjeng Nabi yang luar biasa. Sebab beliau satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi dua putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak, langsung kawin dengan dua putri Kanjeng Nabi, tapi nggak boleh meninggal baru kawin dengan adiknya, ya. Makanya beliau dijuluki sebagai Dzunnurain. Apa artinya? Menikah dengan dua putri Kanjeng Nabi. Nah, Utsman bin Affan niki Bu, berapa istrinya? Utsman bin Affan pinten bojone? Mboten ngertos. Kalau kayak kabar bojone 8. Loh, astagfirullah. Alhamdulillah. Bojone 8. Niku sing apa? Sing riwayat paling di masyhur ya. Nah, salah satu istri Utsman bin Affan itu adalah dua putri Kanjeng Nabi, ya, yang bernama Ruqayyah binti Rasulillah. Ya, Ruqayyah ini putri dari Kanjeng Nabi kali Ibu Khadijah binti Khuwailid. Putra yang kedua dari putri yang kedua dari Kanjeng Nabi, yang kemudian menikah dengan Utsman bin Affan. Tetapi sebelum Ummu Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan, suaminya yang pertama itu adalah Utaibah bin Abu Lahab. Jadi Abu Lahab juga paman Kanjeng Nabi, juga pernah menjadi besan Kanjeng Nabi. Kemudian turun surah Al-Mutammimah itu tidak boleh orang beriman kawin dengan orang kafir, maka Abu Lahab minta Utaibah anaknya menceraikan Ruqayyah sebelum digauli. Akhirnya cerai, akhirnya dikawin oleh Utsman bin Affan dan ikut hijrah ke Habasyah, juga hijrah di Madinah. Jadi Ruqayyah dengan Utsman bin Affan itu hijrah 2 kali sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dijuluki Ruqayyah itu adalah Dzatul Hijrataini, orang yang hijrah dua kali. Punya putra namanya Abdullah bin Utsman, ya, maka dijuluki Ruqayyah selain Ummu Ruqayyah juga Ummu Abdullah, ibunya Abdullah, tetapi wafat anaknya usia 6 tahun wafat. Kemudian sakit Ruqayyah radhiyallahu anha ini meninggal
dunia, ya. Kemudian kawin dengan adiknya Ruqayyah yang namanya Ummu Kulsum binti Kanjeng Nabi. Tidak punya anak, hanya bertahan 7 tahun. Kemudian usia 27 tahun Ummu Kulsum meninggal dunia dalam keadaan sakit. Ini ya, itu cerita Utsman bin Affan. Kemudian Ummu Kulsum binti Kanjeng Nabi ini dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah ya. Ini tidak punya keturunan dengan Utsman bin Affan. Kemudian setelah dua kali ditinggal wafat oleh 2 putri Kanjeng Nabi, Utsman bin Affan menikah lagi sampai jumlahnya 8 orang. Ya, pun iri, Pak. Nggih, pun iri niku jaman rumiyin nggih. Nah, istri. Nah, keutamaan Utsman bin Affan ini karena dia tokoh yang anaknya tokoh konglomerat, ya, maka dia sekolah ke luar negeri. Ngoten ceritane, Pak. Terus saya keluar luar negeri, sekolah no Syam, sekolah di mana-mana. Akhirnya Utsman bin Affan adalah salah satu cendekiawan yang pandai menulis. Dari dua orang yang pandai menulis, salah satunya adalah Utsman bin Affan. Wis pandai menulis Utsman bin Affan, termasuk Zaid bin Sabit, termasuk Zaid bin Kharisah dan lain sebagainya, termasuk Muad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Aslamah dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh pandai nulis zaman kaum Quraisy ya. Jadi kalau ada kiai yang berteman dengan cendekiawan intelektual, ahli menulis, ahli apapun boleh, Pak. Kanjeng Nabi juga berteman dengan orang pandai menulis. Kanjeng Nabi juga berteman dengan orang konglomerat. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jarrah bin Ubaidah, wong sugih kabeh niku, Pak. Kaum Quraisy, termasuk Abu Bakar dan sebagainya. Nah, kemudian karena warisan orang tuanya inilah Utsman bin Affan mengembangkan bisnisnya. Nah, terbukti ketika terjadi perang Tabuk niki terjadi pada bulan Oktober tahun 630 Masehi. Kaum muslimin berjumlah pasukannya 70.000 bertempur dengan kaum Romawi ya, Romawi kuno, Bizantium dan juga Ghassaniah berjumlah 200 sampai 300.000 pasukan. Bu, bayangno, pasukan muslim 70.000, pasukan Kristen atau Romawi 200 sampai 300.000, mundur mboten pasukan muslim. Mboten. Coba sekarang, Pak, tawuran misalnya jumlah kalah akeh malah Melayu. Pakai jurus kaki 1.000. Melayu. Lah biyen mboten nggih. Niki apa yang dilakukan Utsman bin Affan ketika perang Tabuk? Utsman bin Affan radhiyallahu an ini menyumbang kepada Kanjeng Nabi berapa sumbangannya? 950 ekor unta terbaik. Hampir 1.000 unta. Coba sama buka Google, pinten harga unta sekarang? Yang terbaik loh nggih, kanggo perang, mboten kangge sawah loh, kanggo perang. Nah, itu kurang lebih lah 1 ekor unta terbaik itu anggap aja 50 juta lah wes, paling murah nih 50 juta kali 150 unta. Sampeyan pingno niku sumbangane pinten? Atau dihitung, Bu. Hampir 35 miliar sumbangan Utsman bin Affan. Dereng nyumbang malih tambah Utsman bin Affan 100 ekor kuda terbaik. Ya, kanggo tumpakane para panglima ya, itu kuda. Berapa harga kuda perang? Bukan kuda-kuda omahan, Bu. Kuda perang. Anggap aja lah paling titik 40 juta. Peng 100 ekor pinten? Embo. Lah embo. Lagi si durung dunia durung kabeh, sebagian kecil dari dunia Utsman bin Affan. Tuh, tambahi malih kalau Utsman bin Affan ya, nyumbang 1.000 dinar emas kepada Kanjeng Nabi. Bu, pinten dinar emas niki?
2.300.000 ping 1.000 pinten kirangan. Loh, itu loh disumbang oleh Utsman bin Affan. Nah, saiki Nabi koncoe soge-soge biasa untuk berjuang. Nah, sekarang ana kiai cedek wong soge dijak dunyane berjuang nang agama dirasani. Terus pundi ngoten nggih. Ayo sejarah kembali kita buka ya. Jadi sahabat Nabi ku gak melarat to mbok konglo merat kanggo bang dakwah Kanjeng Nabi niku. Nah, kemudian berapa lagi ngasih uang tunai pada Kanjeng Nabi? Berapa real? Kalau dulu apa itu ya? Itu tunai kepada Kanjeng Nabi. Itu banyak sekali. Nah, kalau dihitung mungkin nggih duit saiki Utsman bin Affan nyumbang perang nang Kanjeng Nabi 100 miliar lebih. Eman Bu nggih? Eman. Tapi nggak ada apa-apanya kayak Utsman bin Affan, belum ada apa-apanya. Setelah perang Tabuk niku ada daerah yang ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi dilanda kekeringan. Ngoten. Kemudian Utsman bin Affan membantu gandum yang diangkut oleh onta sebanyak 1.000 onta ke daerah terpencil itu kekeringan. Loh, 1.000 unta maneh ambek kan gandum. Kita bayangkan berapa kekayaan Utsman bin Affan. Makan bojone wo. Soge Bu, nggih, soge. Awak dhewe dikeki modal 2 unta wis cukup kanggo tuku Mercy. Para hadirin rahimakumullah, dereng niku ada sumur yang itu milik Yahudi yang kemudian orang-orang muslim itu mau menimba sumur itu urutan antrinya pilih kasih. Akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur itu dari orang non muslim berapa? Hampir kalau sekarang dikurskan 35.000 dirham itu kurang lebih 1 sampai 2 miliar rupiah. Loh, ngoten deh. Dipikir loh sugihne sak pira Utsman bin Affan diecer ngoten dunyane niku. Diecer niki. Nah, wis iku tak cukup bahasa akeh. Kathah niku informasi tentang kesugihane Utsman bin Affan. Nah, kemudian ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang ketiga, lah kemudian resmilah ada keputusan perluasan Masjid Nabawi dan perluasan Masjidil Haram. Resmi loh ya, sebagai negara itu diluaskan sebagai negara. Presiden lah itu punya keputusan melebarkan atau meluaskan Masjid Nabawi dan meluaskan Masjidil Haram. Yang kedua, Utsman bin Affan ini membuat gedung mahkamah pengadilan di luar masjid. Sebab Umar bin Khattab itu membuat mahkamah pengadilan di dalam masjid. Jadi dalam Islam itu sudah ada mahkamah pengadilan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, kantor jero masjid. Kemudian diganti Khalifah Utsman bin Affan dibuat gedung mewah yang dinamakan gedung mahkamah pengadilan di luar masjid. Jare sapa? Jaksa Agung, menteri kehakiman dan hukum pengadilan itu tidak Islami. Ayo buka jare Utsman bin Affan. Mau kurang ngopi orang ado, Pak. Ini gak ngerti sejarah ngoten. Nah, kemudian masa Utsman bin Affan menaklukkan pinggiran laut, Pak. Laut-laut sebelah Afrika ditaklukkan. Kemudian Utsman bin Affan membuat program negara membentuk barisan pasukan laut yang terkuat di Jazirah Arab. Oh, sejarah nih. Terkuat akhirnya Afrika ditaklukkan, Syria, apa namanya kan? Sebelah Yaman sana ditaklukkan, Nigeria sampai pelosok Afrika karena punya kekuatan angkatan laut. Lah masa sinten? Masa kerajaan Sriwi. Nggih ta? Nggih. Sri saya tahun pinten?
Angkatan laut sadurunge apa? Sadurunge Wijaya. Pokoknya sahabat, ada kisah dalam sejarah ulama bahwasanya salah satu khalifah ya, bahkan Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Isinten itu pernah ke Sumatera. Bahkan di daerah Baros, Maros Tapanuli ada makam anaknya Sa'id bin Abi Waqqas, sahabat Kanjeng Nabi. Jadi Nusantara ini abad ke-7 sudah masuk Islamnya. Dulu Fatimah binti Maimun abad 10-11 tertua. Ditemukan sekarang di Sumatera abad 10, di sana abad 11 makam-makam tua. Nah kemarin kita ziarah di Tuban Kerek abad 10. Ini kan, ini perlu dibuka sejarah ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, sedikit tentang Utsman bin Affan biar kita semakin cinta kepada khalifah sahabat Kanjeng Nabi. Balik ten riwayat cinta Humran bin Abban ya, wa an Humran bin Abban radhiyallahu an ya, ternyata dalam salah satu kitab yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham itu beliau meninggal tahun 659 Masehi ya, itu disebutkan dalam kitab As-Siqah dan sebagainya, wallahu alam, karena sejarah beliau sangat sedikit di dalam kitab sejarah para ulama. Nah, Humran bin Abban ini sebenarnya bukan Islam. Ketika perang dipimpin Khalid bin Walid radhiyallahu an menang, kemudian salah satu tawanan namanya Humran, kemudian diberikan Umar bin Khattab, kemudian diberikan Utsman bin Affan, kemudian dimerdekakan. Dan kemudian ngaji ke Utsman bin Affan. Bahkan beliau riwayatnya Humran bin Abban ini ketika Utsman bin Affan sholat ataupun wudhu tidak lepas di belakang Utsman bin Affan. Makanya hadis tentang urutan wudhu beliau yang paling sahih. Ngoten. Ya, sebab setiap hari berkumpul di Utsman bin Affan. Dan para ulama fikih itu banyak menceritakan salah satu sahabat Nabi yang mirip wudunya dengan Kanjeng Nabi adalah Utsman bin Affan. Jadi tata cara wudu, urutan wudu itu mengambil riwayat dari Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal, Humran bin Abban ini membuat majelis ya, majelis hadis dan banyak muridnya. Salah satu muridnya adalah Imam Hasan Al-Basri ya, Imam Hasan Al-Basri, termasuk juga Urwah bin Zubair, termasuk juga Imam Ibnu Asja, Imam Al-Ahmasi dan lain sebagainya. Bahkan tercatat murid beliau kurang lebih 200 orang lebih yang kemudian menyebar ke berbagai negara, mungkin juga menyebar ke Indonesia, mungkin juga loh Pak menyebar. Kira-kira wallahu a'lam. Nah, ini sekilas tentang Humran bin Abban. Nah, para hadirin rahimakumullah, di situ ada istilah apa? Da'a wadhu'in. Ada istilah wadhu'in. Coba di kitab ya, wadhu'in. Kenapa wadhu'in? Bi wadhu'in, sebab wadhu itu adalah bahan untuk wudu. Lek bahan untuk wudu berarti air, banyu. Berarti banyu untuk wudu arane waduk. Ya, mungkin juga waduk nggone banyu dari kata bahasa Arab, nggone banyu. waduk dari wudu ya. Dan perbuatan memakai air itu namanya wudu. Nah, itu bedanya, Pak. Sampai buka keran banyu kering metu banyune itu wudu. Sedang kita berbuat suci itu wudu, nggih paham nggih. Lah niki orangnya mutawaddi, orang yang wudu nih. Nah, di situ sampean lihat ya, da'a itu apa artinya? Da'a itu bisa diartikan apa? Permohonan, permintaan. Jadi ini sebuah cermin kepribadian Utsman bin Affan yang tawadhu, tidak sungkan meminta tolong kepada orang lain walaupun dia presiden itu Pak.
dan wudu di depan orang banyak. Mengapa? Sebab wuduku ditiru oleh sahabat yang lain. Itu misinya beliau, ya. Nah, kemudian beliau faghosala, memulai apa? Mencuci telapak tangan, kafaihi, dua telapak tangan dicuci. Ini sunnah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tangannya di apa? Faghosala, dibasuh, ya, dibasuh. Nah, ini kalau ceritakan kenapa orang wudu mek ngene-ngene tok nang banyu, ngene. Oh, gak ngene-ngene. Saya ceritakan sebab kita beda madhab. Ya, lah itu yang pertama, faghosala kafaihi, maka Utsman membasuh kedua epek-epek telapak tangan beliau, ya. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pengarang kitab ini mengatakan apa? Hadis inilah dasar penjelas tentang bagaimana Nabi melakukan wudu. Ngoten ya. Jadi para ulama-ulama fikih itu mengambil hadis ini sebagai dasar untuk bagaimana wudunya Utsman yang katanya mirip dengan wudunya Kanjeng Nabi. Ngoten. Nah, itu doa meminta permohonan permintaan kepada umroh untuk mengambilkan wudu, air wudu, kemudian wudu. Niku. Nah, kalau santri itu faham da'a ini apa, huruf apa? Da'a ini asalnya bukan da'a, Pak. Bukan terakhirnya alif, tapi da'awa. Kenapa diganti alif? Sebab itu termasuk bina nakis. Artinya kalau ada wawu atau iya belakangnya fathah dan juga sebelumnya adalah berfathah, maka bisa diganti dengan alif. Contoh, ro'aya jadi ro'a, romaya jadi roma, wadi'a jadi da'awa jadi da'a. Wis iku nahwu nggih. Ini nahwu. Nah, kembali lagi ke sini pada hadirin, ya diawali dengan faghosala kafaihi salasa marratin, 3 kali, ya, 3 kali. Nah, ini juga hadis menceritakan min adha'il wudu, dari anggota apa saja yang perlu dibasuh diusap di dalam wudu. Ini hadisnya, ya. Sahih, Pak, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, ya. Nah, setelah membasuh dua telapak tangan apa summa tamat madha, maka Utsman bin Affan berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Ya, kemudian setelah itu apa? Fantasyaqa wang wastangsyaqa intinsyak. Kalau fikihnya itu apa? Menghirup air dalam hidung. Lah esuk sing banter. Nah, ya. Itu lebih mubalaghah, ditekankan untuk dihirup, ya. Lek gak biasa ya jangan, ya. Lek biasa jangan, gak biasa suwek mlebu mrene ya men. Ya, ya ojo kencang, pokoknya kira-kira nempel pucuk irung lho, Pak. Tokno, ya. Kalau masukkan air namanya istinsyak, kalau mengeluarkan dari hidung namanya intithar, ya. Nah, berkumur menggosok, membasuh dua telapak tangan, berkumur, ngirup air dalam hidung, mengeluarkan air dari hidung, itu sunnah wudu. Tetapi dari mazhab Hambali mewajibkan, bukan sunnah, ya. Makanya ketika lihat orang-orang yang mengikuti mazhab Hambali, ya, terutama mohon maaf ya, yang cingkrang-cingkrang itu lebih khusyuk wudunya. Sebab apa? Membasuh, berkumur, intinsyak, intithar adalah wajib. Kita Syafi'i sunnah. Nah, ini baru ngerti kan? Oh, gitu. Ojo kagetan, nggih. Mboten kagetan. Kemudian apa? Tsumma ghusala wajahu salasa maratin. Kemudian Utsman bin Affan membasuh wajahnya 3 kali. Ya, apakah harus 3 kali? Tidak. Di kesepakatan mazhab Syafi'i itu 3 kali bagian dari wajibnya 1 kali asal meratakan air ke anggota wudu. Ngoten nggih. Sing ecot 2 kolah jadi lebokno tangan cukup menan pun kepeh kabeh niku.
Lho nggih. Mangkane wong ben-ben mbok coba kejedenge ombo. Nggih, paling trup kepeh kabeh niku, kenek kabeh niku, nggih. Nah, sakniki mboten keran. Wah, ya, keran. Nah, kemudian apa? Summa ghusala yadahul yumna. Kemudian Utsman bin Affan membasuh tangannya yang kanan dulu 3 kali, kemudian summa yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri 3 kali. Berarti dari hadis ini kanan dulu selesaikan 3 kali, baru kiri 3 kali. Sampai nanti mboten ningali tiyang ngeten srek nanti pernah bagaimana hukumnya? Tetap sah karena tangan kanan dulu itu hukumnya sunnah. Paham nggih? Nggih. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman bin Affan mengusap. Nah, ini ada istilah ghosalah membasuh, masaha mengusap. Kayaknya kalau bedakan apa bedanya ghuslu sama mashu biar nggak salah paham, Mbak. Kita wudu kata-kata lihat orang ketika fikihnya mengusap digawe membasuh, ketika membasuh digawe mengusap. Nggih. Niku sering sikil niku diosok-osok tok. Lho sikil membasuh bukan mengusap. Nanti kalau bedakan tuntaskan dulu urutannya nggih. Summal yusra summa ghusla rijalahu, kemudian Utsman bin Affan membasuh kedua kakinya sampai Ka'bah ini tempolok tembolok nggih. Polok mata kaki ngono iku angel. Ya, kenapa berbuat begitu? Humran, lihat saya wudu, itu kan? Budak tadi lihat saya wudu. Kenapa? Ro'a itu, Utsman ini melihat, Pak. Kalau ada hadis yang diawali dengan ro'a itu, ini hadis mutawatir ini, hadis yang luar biasa. Sebab Utsman bin Affan langsung dengan matanya melihat Kanjeng Nabi wudu. Ngoten. Ro'a itu saya melihat langsung, ngoten di atas santri. Ro'a itu Rasulullah tawaddo'a, Rasul berwudu nahwa wudu'i, koyok wuduku iki, ngoten. Nggih, iku Utsman bin Affan. Nah, kalau ro'a itu niku saya hadis sebab termasuk hadis yang kuat, hadis mutawatir. Sebab penyampaiannya itu menyaksikan sendiri, baik mendengar, baik melihat. Sami'na, ra'aina. Saya melihat, kami melihat, saya mendengar, kami mendengar. Berarti langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Ngoten, Pak. Nah, para hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis ini sebenarnya panjang, Mbak. Hadis di sini sebenarnya panjang hadis ini. Cuma Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil ya, tidak semua. Ada kalimat tambahannya di kitab yang lain, terutama kitab Sahih Imam Muslim. Apa lanjutannya? Man tawaddo'a nahwa wudu'i, barang saya wudu dengan cara wuduku ini, kata Utsman bin Affan, ya, shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima, dia tidak berkata-kata antara wudu dengan salatnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama dzambih, maka dia akan dihapuskan dosanya yang lalu. Sinten? Hadis Bukhari Muslim. Lah sampean hitung wudu sampean perang berapa kali setiap hari nih, Pak? Sampean Bu mari wudu salat batal wudu. Nggih, salat batal wudu. Jadi ada salat sunnah ba'da wudu. Ngeten pun, nah kita dasarnya ada. Walaupun Nabi tidak pernah melakukan misalnya, tapi ini ada dasarnya. Sahabat Utsman melakukan. Kalau sahabat melakukan dan Nabi tidak melarang, berarti diperbolehkan. Niki hadis sahih, Pak. Jadi mari wudu, ya, kemudian sholat ba'da wudu 2 rakaat. Ojo omong-omongan, Pak. Niki hadis la yuhadditsu fihima, tidak omong-omongan ketika wudu dan sholat.
Makane boleh bapake wudu kate salat wudu aja jak ngomong nggih, cek apa? Cek ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa lalu diampuni oleh Allah. Syukur-syukur sampai bapake wudu karo salat karo ngoten. Lek kober sebab hukume sunnah. Angel wis angel. Niki para rahimakumullah. Dan kemudian di riwayat Bukhari ada lagi redaksi lain, Pak. Di Sahih Bukhari, qala Ibnu Syihabin, berkata siapa? Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, apa wa kana ulamauna yaquluna, ulama-ulama kami itu berkata, hadzal wudhu asbahu, ini wudunya Utsman, ya wudunya Utsman asbahu, sempurna, Pak. Mayatawaddu bihi ahadun bisolati, bagi orang yang mau melakukan salat. Artinya ada tabi'in yang bernama Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang mengatakan bahwa cara wudunya Utsman adalah wudu yang sempurna. Hadis Bukhari Muslim. Sekarang pertanyaannya, sinten Imam Az-Zuhri? Imam Az-Zuhri ini ya adalah ulama tabi'in, muridnya sahabat. Beliau informasinya adalah murid dari Sa'id Al-Musayyab. Al-Musayyab adalah menantu dan santri dari Abu Hurairah, juga termasuk santri dari sinten Ibnu Umar kalau nggak salah. Lek salah ngapunten, sejarah niki memang ngoten nggih. Nah, siapa Ibnu Syihab? Ibnu Syihab ini adalah salah satu tokoh ulama zaman dinasti Umayyah, dijabat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Okay. Kalau andai kata Umar Abdul Aziz ini tidak punya proyek tentang pembukuan ilmu hadis, maka kita tidak bisa pegang buku hadis. Loh nggih, Bu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, ya, itu memanggil timnya dari yang dipimpin oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu disuruh untuk membuat program pembukuan ilmu hadis se-Arab, Pak. Dikumpulkan sedaya niku. Ini proyek. Nah, ini dasar kalau ada ulama yang mendekat pada pemerintah, kemudian pemerintah mendukung program ulama, wis ana zaman biyen. Ngoten, Mbak. Ndak usah kemudian ulama tidak penguasa, ulama sik. Iki Imam Az-Zuhri siap tidak ambil Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena ada proyek pembukuan ilmu hadis. Paham nggih? Lah niki ulama tabi'in, ya. Nah niki Khalifah Bani Umayyah yang ke-8 yang wafat tahun 720 Masehi, yang dikubur di Aleppo Suriah. Ya, perang terus niku. Nah, hadirin rahimakumullah. Di situ ada dua istilah, coba sama lihat. Faghosala wa masaha, nggih. Ada pembasuh, ada mengusap. Coba kalau tangan panjenengan, anggota wudu yang dibasuh napa mawon? Wajah, tangan, kaki pun. Nggih, wajah apa? Wajah buka, tangan, telinga, masahan apa gosalan niku. Basuh kali ngusap lho nggih. Nggih, coba ulangi malih. Fa gosala mongko basuh apa saja? Muka atau wajah, tangan, kaki. Dah. Mengusap kepala, telinga pun. Sampun, Bu? Napa? Lah ini kepala niki. Ya, berok sih kepalanya. Ya. Mangke kula critani apa Syafi'i mek ngene tok sah. Madzhab Syafi'i wudunya ngene tok sah. Apa Hambali kudu ngene? Maliki kudu ngene. Mangke kula critaken wonten sejarah niku. Nah, langsung telinga nggih. Madzhab Hambali termasuk nyun sewu kanca-kanca Muhammadiyah nggih.
Nah, wis mangke mawon. Saiki perbedaane antara membasuh kali ngusap niki penting sebab harus paham tentang tata cara membasuh, tata cara mengusap di dalam wudu. Ghusalah itu adalah artinya membasuh nggih. Lek membasuh itu berarti apa? Mengalirkan air, nggih. Itu membasuh, guyur nggih, guyur. Sedangkan begini-begini di dalam mazhab Syafi'i itu sun. Ketika guyur tangan begini itu sun. Ya, kalau mazhab Maliki wajib. Nah, ini bedanya. Jadi kalau panjenengan nemu wong wudu ngene kok gosok nggih. Ngene berarti ada dua kemungkinan. Itu pengikut mazhab Maliki atau tidak ngerti melok-melokan. Nah. Lek Syafi'i mboten cukup ya antara siku tangan diguyur, yang jelas ada yang menetes dari ujung jari itu mengalir, Pak. Jadi untuk ukuran mengalirnya air di anggota wudu adalah adanya banyak yang netes dari ujung jari ke bawah. Lek gak netes itu gak basuh, iku mengusap. Ya ini. Nah, bedanya apa? Nanti beda pendapat gara-gara ayat apa? Gara-gara beda tafsir terhadap ayat Quran Al-Maidah ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati, ketika mau salat orang beriman ya, faghsilu wujuhakum, apa? Membasuh wajah, nggih. Wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, sampai siku. Lah, ilah ini ulama tafsir beda pendapat, Pak. Ilal marafiq ini yang dimaksud ilah itu sampai termasuk siku ataukah batas siku. Loh. Gara-gara ini loh beda pendapat. Jadi ilal marafiq ini apakah siku bagian dari anggota wudu, apakah siku batas dari anggota wudu? Kalau bagian dari anggota wudu maka sikut, maka Syafi'i boleh di atas ini boleh, sampai di sini boleh wudu sampai ini. Kenapa? Bas Syafi'i memakai pendapat bahwa siku bagian dari anggota wudu tangan. Nah kalau kalau batas siku berarti siku tidak masuk bagian anggota wudu. Jadi ini suara siku, ngoten. Hati-hati ini tipis deh bedanya. Tipis sekali bedanya. Nah, gara-gara ini kena. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan apa? Mengusap kepala. Bi. Nah, ini kalau orang bahasa Arab bi sudah berbeda pendapat. Bi ini apa termasuk seluruh kepala? Bi ataukah sebagian kepala? Mek bak tok lho, Mbak, bedane. Bi ru'usikum ya, baknya itu beda pendapat. Bi itu menyertai atau apa? Itu beda pendapat. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, fa'agsilu di Quran ada fa'agsilu membasuh, ada famsahu mengusap. Di hadis ini ada sama, cuma bahasanya fi'il madhi, ghasala membasuh dan masaha mengusap. Ghasala yaghsilu ghuslan, ghasilun maksulun, iksirla taksil, maksilun mingsalun. Lek santri biyen. Jadi apa bedanya keduanya ya? Bedanya begini. Kalau al-ghuslu itu membasuh sebagian anggota wudu, ya, kemudian membasuh menyirami dengan air. Apa? Mengalirkan air. Ya, mengalirkan air. Kemudian kalau al-mashu itu menempel air dengan apa? Membasahi anggota wudu, ditempel lo, sementing basah. Ya. Contoh ngene ya. Bu, jenengan nate wudu enggak buka jilbab. Nah, ini ana carane mangke. Ya, Syafi'i membolehkan, 4 mazhab membolehkan. Kalau misalnya sampeyan di publik khawatir rambutnya itu adalah ngapa? Aurat ya. Nanti kita pakai cara wudune Ummu Salamah, bojone Kanjeng Nabi. Lek nutup waktune. Nah. Jadi ibu-ibu gak usah buka jilbab, tapi wudune sah. Niku gawe carane bojoe Kanjeng Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nanti nggih. Lah, kemudian sunnah wudu apa saja tadi ada di hadis ini ada apa? Kafaihi, epek loro. Apa?
berkumur, menghirup dan mengeluarkan air. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah wudu itu ada 10 Pak. Ada 10. Wa sunanuhu asyarata asya. Sunnahnya wudu ada 10. Satu apa? Tasmiyah, maca Bismillah Bu, maksud biskuit. Bismillah. Yang kedua apa? Tadi wa ghuslul kaffaini, 2 telapak tangan. Yang ketiga apa? Berkumur. Kalau bisa pakai siwak. Yang keempat istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Apalagi yang lain adalah membasuh semua kepala. Nah ini mazhab Syafi'i boleh, ya. Jadi minimal adalah menempel tel sak rambut sah punan Syafi'i, nggih. Nempel, pokoknya kepeh niki. Titik mawon pun kepeh sah mazhab Syafi'i. Lek panjenengan pengin sunnah dikene sampe Bu, enggak apa-apa. Itu sunnah, nggih. Apalagi kemudian membasuh telinga, Bu. Mengusap telinga itu sunnah, bukan rukun. Iki kata sing keliru. Nggih. Jadi mengusap telinga, ya, wa mashul udzunaini, mengusap 2 telinga itu sunnah, bukan rukun. Lek panjenengan misalnya kesusu gatek kuping yo gak apa-apa, hukume sah. Tapi yo eman, nggih. Apalagi menyela-nyela jari. Kalau ketika ghusul yada ini ya, nyela-nyela jari itu sunnah. Nyela-nyela sikil ketika basuh sikil itu sunnah. Apalagi mendahulukan yang kanan dari yang kiri juga sunnah. Kemudian 3 kali itu sunnah. Wajib 1 kali. Paham nggih? Nah, ini harus paham tentang tata cara wudu. Ngoten nggih. Sampai tinggal yang wudu pisantok kan? Pisantok nggih. Loh, kok pisantok? Enggak sah. Nggih sah mawon dengan catatan semua kulit terkena air wudu. 1 kali cukup kalau sudah merata. Ngoten. Cuma 3 kali itu sunnah. Ngoten nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam mazhab Maliki itu ada rukun ditambahkan adalku, apa? Menggosok-gosok anggota wudu. Lek ana wong gosok-gosok sikile, gosok-gosok tangane kaya anu apa? Sampane biasa bolot. Gosok-gosokin adalku bolot. Gosok-gosok berarti itu pakai mazhab Maliki, nggih. Kemudian apalagi dari mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Cuma bedanya tadi adalah ketika berkumur istinsyak, intisar bagi mazhab Hambali hukumnya wajib, bagi kita Syafi'i hukumnya sunnah. Ngoten mawon tok ya. Jadi ana wudu mazhab Hambali kusuk, jangan kaget karena wajib dia. Karena wajib, kita tidak wajib. Gak patek kusuk. Coba sampai ningali, dior kan? Kusuk soalnya wajib. Muratin terus niki. Ditingkas kula tambahi nggih. Nah, di dalam berkumur Pak, nggih, itu sunahnya muter-muter, opak-opak ngono nggih. Muni enggak apa-apa. Wong Kanjeng Nabi sampai muni, sampai gitu Kanjeng Nabi hadisnya gitu. Enggak apa-apa. Ya, tapi yo jaga Pak pinggire jiji, mosok kok biok doang. Saiki ini metu kabeh. Niki. Lah, berkumur ya. Berkumur itu mengapa mazhab Hambali wajib? Karena mengatakan mulut bagian dari kepala, ya. Syafi'i tidak, bukan bagian dari kepala karena tidak kelihatan. Ya, nah, itu sunnah. Di jumhur ulama itu mengatakan berkumur adalah sunnah. Ya. Yang kedua, yang katakan wajib, sinten mazhab Hambali.
Kemudian ada lagi yang ketiga, berkumur itu sunnah, menghisap air hidung itu wajib, macam-macam. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa berkumur irung itu sunnah. Ya, ini pendapat jumhur para ulama tabi'in, juga jumhur ulama mazhab zaman ulama salaf. Ya. Ini berhati rahimakumullah. Nanti ke atas keterangan tentang apa? Nah, terakhir kalau tambahin sih penting lagi adalah mengusap kepala nih. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan menggabung air usapan kepala kemudian ke telinga. Tidak diperbolehkan. Tapi melakukan dia tetap sah, boleh sebab ada dalilnya. Cuma mazhab Syafi'i mengatakan ketika karena apa? Ngusap kepala ini rukun, ngusap telinga itu sunnah. Jadi dua perkara berbeda. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kepala itu airnya sendiri, telinga airnya sendiri, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Kalau ada orang Syafi'i pakai mazhab Hambali, seruat langsung kuping, tidak masalah sebab ada dalilnya. Paham ya? Jadi gak satu karan sebab semua ada dalilnya. Nggih paham nggih? Nah niku yang penting paham. Lah sapa sing wudu dengan ikhlas kayak tadi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bahkan yang sewu Pak, dalam keterangan Imam dalam kitab Al-Muhadzab, Imam Asy-Syirazi rahimahullah yang wafat tahun 1038 Masehi, beliau mengatakan bahwa orang yang terbiasa wudu dengan sempurna mulai dari bismillah, sunnah, irung dan sebagainya, ketika dia berkumur, dosa dalam mulutnya akan terbawa oleh buangan air berkumur, dan dosa hidungnya juga akan keluar air dari hidung. Ya, ini adalah hadis dari Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Niki mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل المحيات والممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.